Nah, untuk rekap data, rekan-rekan sudah disediakan di sini satu tabel untuk merekap data. Ini hanya rekap data minimal, rekan-rekan boleh juga menambahkan atau menambahkan data yang lain yang membantu rekan-rekan untuk mendesain tabelnya. Nah, nanti silahkan dimasukkan ke sini jumlah unitnya berapa, harga per unit berapa, ya, nama angsuran sesuai dengan soal yang di atas. Kemudian berikut adalah format tabelnya. Nah, format tabelnya yang pertama itu ada periode. Ya, periode ini isinya nanti adalah periode pembayaran. Berarti misalkan kalau pembayarannya dimulai dari pembayaran ke-1, berarti dibuat dari periode 1, periode 2, dan seterusnya. Kalau jangka waktunya 5 tahun dan periodenya pembayarannya per bulan, berarti total jumlah angsurannya tentu 60 bulan. Berarti nanti di sini akan ada 60 ya periode. Kemudian bulannya nanti ditentukan sehingga nanti kelihatan bulannya. Bulan periode ke-1, bulan pertama bayarnya kapan? Kalau misalkan dia ngutangnya Januari, mungkin bayarnya awal Februari, ya, dimulai di bulan Februari bayarnya. Seperti itu, dan seterusnya. Jadi bulan menyesuaikan kepada periodenya, ya. Kemudian saldo awal hutang. Untuk saldo awal hutang, saldo awal sebelum dilakukan angsuran tentu sama dengan jumlah hutang. Ya, kalau misalkan tadi dia beli 5 unit, satu unitnya 2,3 miliar, berarti jumlah hutangnya berapa? Rekan-rekan tinggal hitung, ya. Nah, berarti itu dia saldo awal hutangnya kalau dia periode pertama. Ya, ini logikanya ya, nanti dipikirkan rumusnya. Jadi jika dia periode pertama, maka saldo hutangnya sama dengan total hutang sebelum dibayar angsuran. Tetapi untuk periode kedua, di sini misalkan periode kedua nanti saldo hutangnya tentu berubah karena sudah ada angsuran. Berarti saldo hutang di periode kedua itu sama dengan saldo hutang di periode saldo akhir hutang di periode pertama. Ya. Saldo hutang di periode kedua sama dengan saldo akhir hutang di periode pertama. Begitu seterusnya, saldo hutang periode ketiga awal itu sama dengan saldo akhir hutang periode kedua dan seterusnya. Ya, kemudian angsuran. Angsuran itu dihitung dengan logika bahwa total hutangnya berapa dibagi dengan jumlah periode angsurannya berapa. Kalau periode angsurannya di sini 60 bulan, berarti total hutang dibagi dengan 60 bulan. Ya. Berarti rekan-rekan tinggal buat rumusnya di sini. Di sini kan sudah ada informasi jumlah bulan, ya, jumlah hutang, ya. Tentu dengan memperhitungkan DP juga. Kalau ada DP tentu mengurangi jumlah hutang. Ya, ini logikanya ditangkap dulu sehingga nanti rekan-rekan bisa memikirkan rumusnya. Kemudian saldo akhir tadi adalah untuk setiap periode saldo akhirnya sama dengan saldo awalnya dikurangi dengan angsuran pada bulan itu. Ya, saldo awal dikurangi dengan angsuran pada bulan tersebut. Itulah saldo akhir di setiap periode. Ya, itu logika dari setiap format kolom yang ada di format tabel ini. Dan ingat, ini bukan format baku dalam membuat schedule daripada angsuran. Rekan-rekan bisa membuat dengan format yang lain. Tapi ini hanya satu contoh saja di dalam kita membuat schedule angsuran. Oke, ketentuan ada beberapa di sini. Setiap kolom menggunakan formula. Jadi tidak ada satu kolom pun di sini yang tidak ada formulanya. Kemudian formula itu hanya maksimal 2 baris pertama saja di setiap kolom. Kalau ada rekan-rekan mendesain formula, maka maksimal yang berbeda formulanya hanya boleh berbeda antara baris 1 dan baris 2 saja. Ya, di setiap kolom. Kalau sudah 3 baris, 4 baris, 5 baris, setiap kolomnya, setiap barisnya berbeda rumusnya, itu lebih baik kita kerjakan manual saja. Karena lebih cepat mungkin mencet kalkulator daripada mendesain rumus. Ya, jadi kalau kita akan membuat rumus setiap baris, maka itu tidak ada gunanya kita menggunakan Excel. Jadi maksimal rekan-rekan berbeda rumusnya hanya 2 baris pertama di setiap kolom. Ya, kalau syukur-syukur bisa mendesain satu formula untuk satu kolom, ya, sehingga yang lain tinggal di copy ke bawah.
tabel angsuran mengikuti jumlah lama angsuran. Jadi rekan-rekan usahakan kalau lama angsuran kita di sini 5 bulan, maka tabel angsurannya juga 5 bulan. Ya. Kalau di sini 60 bulan, berarti tabel angsurannya juga 60 bulan ke bawah. Kemudian saldo akhir hutang harus 0 di setiap akhir periode. Kalau misalkan di sini tadi 60, maka di periode ke-60 harusnya saldo akhir hutangnya adalah 0. Atau kalau 10 bulan, berarti di bulan ke-10 saldo akhirnya adalah 0. Itu dia logika untuk kasusnya. Sekarang bagaimana mengerjakan Excel-nya? Silahkan rekan-rekan mengerjakan sendiri. Ya.